Hari ini Allah menakdirkan kita berada di fase yang keempat dari 5 fase yang disebutkan Rasulullah SAW, yang semoga keberkahan dan selawat diberikan pada beliau, keluarga dan siapapun yang mengikutinya. Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita, atau termasuk kita juga akan menjalani, itu ada 5 fase. Ini disebutkan dalam hadis dari Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, termasuk siapa saja tokoh-tokoh munafik dan nama-nama mereka semuanya. Itu Huzaifah hafal. Nah, Huzaifah yang cerdas ini paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman, yaitu Huzaifah. Nah, salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah ang takuna summa yarfa wa idza sya'irfa. Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian yang keberadaannya atas izin Allah. Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ini nabi yang berada di akhir zaman, namun penciptaannya lebih awal daripada alam semesta. Kononnya di dalam kitab takdir, ya, dalam kitab takdir yang ada di dalam kitab Qada dan Qadar, itu disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata cahaya Rasulullah sudah diciptakan lebih dulu, Ustaz. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Rasulullah ini terjaga secara fisik dan secara lahir dan secara ruhiyahnya. Adapun sifat-sifat basyariahnya, iya, ada, terkena oleh hal-hal yang dialami oleh manusia biasa, karena beliau manusia. Nah, kemudian Allah kehendaki beliau ini sebagai nabi yang terakhir hidupnya. Hal ini yang membuat para nabi dan rasul semuanya berharap, ya Allah, hidupkan aku di zaman Muhammad Rasulullah SAW. Saking mulianya beliau, saking berkahnya hidup di zaman beliau. Semua nabi dan rasul meminta demikian. Tapi cuma satu nabi yang Allah kabulkan, yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad, dan itu pun tidak bertemu dengan beliau di dunia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Dan itu pun karena terkait hal-hal lain. Itu terkait dengan kebangkitan Islam itu tadi. Nah, Rasulullah SAW Allah takdirkan hidup hanya 23 tahun bersama umatnya setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun pertama orang-orang mengenal periode Makkiyah. Nah, 13 tahun ini Rasulullah gunakan untuk takwinu syahsiyah Islamiyah, membentuk individu-individu muslim. Nah, 10 tahun kemudian itu periode Madinah, itu Rasulullah jadikan sebagai fase takwinul ummah. Individu-individu muslim yang sudah terbentuk dengan tauhid dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Dan itu momentumnya hijrah. Tadi sampaikan. Jadi momentum hijrah adalah momentum pembentukan ummatan Islamiyah, ummatan wahidah di seluruh dunia. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Kemudian Rasulullah menyatakan summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah itu diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya sistem di mana sistem ini dipimpin oleh khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya khilafah. Manhaj artinya metode, nubuwah kenabian. Nah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka pengganti nabi dan rasul yang manhajnya masih manhaj kenabian. Nah, maka Rasulullah mau mengatakan wajib kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-madin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi bukan hanya sunnah Rasul yang kita wajib ikuti, tapi sunnah 4 orang ini wajib kita ikuti. Ya. Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini hanya 30 tahun. As-Safinah mengatakan, amsik khilafata Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Aliyan. Fa inni sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu fi ummati 30 sana summa mulkun ba'da dhalik. Fa wajadtuhum 30 sana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khilafah di masa umatku hanya 30 tahun saja. Summa mulkun ba'da dhalik, setelah itu kerajaan yang akan terjadi. Maka kata beliau, amsik khilafat Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pegang teguhlah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka aku mendapati, kata Safinah, pas 30 tahun. Kita hitung ya, Prabowo, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun,
Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12 tahun. Ya, Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Jadi mereka Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin radhiyallahu anhum semuanya 30 tahun. Nah, Islam zahir di seluruh dunia saat itu. Di masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia, bahkan Imperium Persia dan Romawi tumbang. Dunia kembali kepada pangkuan Islam. Satu hal yang perlu kita catat, ketika Islam bangkit bukan penakluk tapi pembuka, pembebas, maka disebutnya Al-Fatih. Karena Islam bukan penjajah. Dan itu berakhir di 661 Masehi. Ya, para muslimin, di masa Umar bin Khattab, kehilafan ini membuat tumbangnya dua rezim Barat dan Timur, dua kekuatan adidaya Barat dan Timur, Persia dan Romawi. Nah, Islam betul-betul tersebar di seluruh dunia, hatta ke Asia Tenggara. Perlu kita catat bahwa Islam sampai ke Indonesia di zaman Rasulullah SAW. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah tinggal di Tapanuli ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Islam itu sampai ke Indonesia di abad ke-7 Masehi. Yang saat itu belum ada yang namanya kerajaan Hindu, Majapahit dan Sriwijaya, Buddha, belum ada. Jadi yang masuk ke Indonesia ini duluan siapa? Islam. Kalau memang Hindu dan Buddha lebih awal daripada Islam, harusnya mereka mayoritas kan? Betul? Harusnya Hindu Buddha ini mayoritas. Faktanya yang mayoritas siapa? Islam. Berarti memang Islam ini lebih dulu dari mereka. Ini sejarah yang harus kita luruskan. Nah, kemudian summa yakunu mulkan adhan. Yang ketiga, kata Rasulullah, maka muncullah mulkan adhan. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam atas dunia, dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan ini kerajaan. Dan Rasulullah menyebutnya adhan. Ini artinya adhan itu digigit dengan geraham. Kalau kita menggigit dengan geraham itu adha. Jadi gigitannya kuat. Artinya kekuasaan ini turun-temurun. Jadi monarki hereditas yang terjadi. Ya. Dimulai dari dinasti Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kenapa hijrah ke Suriah, ke Damaskus, dan memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah? Karena beliau kecewa pada Ali bin Abi Thalib. Ali tidak menghukum pembunuh sepupunya Utsman bin Affan. Sampai-sampai Abu Muslim bertanya, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna Aliyan, falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, sesungguhnya orang-orang membaiat Ali sebagai khalifah yang keempat. Khalifatan rabi'atan bin khulafai rasidin, falima tubayyuh? Kenapa engkau tidak berbaiat padanya? Muawiyah mengatakan, aku kecewa pada Ali. Kau masih melihat bagaimana pembunuh sepupuku Utsman masih lenggang kangkung. Andaikan dia menghukum pembunuh sepupuku, demi Allah aku akan berbaiat padanya. Tapi kau lihat sampai hari ini dia tidak menghukumnya, maka aku pun tidak berbaiat. Maka beliau pergi ke Damaskus. Nah, disitulah dimulainya dinasti Umayyah, menandakan dimulainya fase mulkan adhan. Nah, hereditas turun-temurun, kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut. Ya. Tapi walaupun mereka mulkan adhan, monarki hereditas, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Maka mereka zahir di muka bumi, dan tidak tanggung-tanggung Allah beri fase bagi mereka 1262 tahun. Jadi tercatat 3 periode dari 5 periode bagi umat Nabi Muhammad itu dipegang oleh umat Islam. Jadi umat Islam berkuasa memimpin dunia dari Rasulullah 610 sampai 1924. Itu 1315 tahun. Kita catat para muslimin, kita kaji, kita analisa. Ada tidak selama 13 abad lebih tadi perang dunia terjadi? Tidak ada. Genosida terjadi tidak? Tidak ada. Yang ada justru banyak yang eksil ke wilayah Islam, seperti orang-orang Yunani yang ada dalam aneksasinya orang-orang Rusia. Mereka hijrah kembali ke wilayah Turki Utsmani. Ternyata lebih indah dan lebih enak di zaman Turki Utsmani, di wilayah Turki Utsmani. Bahkan diongkosin tuh sama Khalifah Turki Utsmani supaya balik lagi ke wilayah Turki Utsmani, dan diberikan hak tinggal di wilayah Turki Utsmani, dikasih sertifikat tanah lagi. Bagaimana hebatnya Islam. Nah, inilah Islam Rasulullah. Nah, kemudian fase yang keempat kata Rasulullah, summa yakunu mulkan jabarian. Kemudian muncullah mulkan jabarian. Mulkan kerajaan, jabarian itu sombong.
diktator, kejam, main bantai. Nah, ini dimulai kalau dalam hitungan sejarah dari 1924, berakhirnya Turki, itu berakhirnya berakhirnya fase Mulkan Adhan. Maka fase yang keempat ini adalah fase Mulkan Jabarian, dimulai sejak 1924, runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini. Nah, di fase inilah Barat memimpin dunia. Dan di fase ini Rasulullah menyebutkan terjadinya fitnah Duhaima. Duhaima itu artinya gelap. Jadi siapapun manusia di muka bumi, hatta janin yang ada dalam rahim ibunya, kena dari fitnah Duhaima. Itu dasarnya fitnah akhir zaman. Ya, janin aja kena, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, vaksin, itu sampai masuk ke janin. Nah, fase yang keempat ini Barat yang memimpin dunia. Bani Rum, Rasul menyebutnya Bani Rum. Nah, di saat inilah umat Islam akan ditekan, difitnah, diadu domba, bahkan dirampas. Bukan hanya darah yang dikuras habis, bukan hanya keringat dan bukan hanya sumber daya alam milik umat Islam yang dieksploitasi oleh orang bang Barat, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis di fase ini. Dan jangan heran di fase inilah banyak munculnya orang-orang yang Rasulullah sebutkan Ruwaibidah dan Fuwaisiqah. Siapa Ruwaibidah? Orang yang bodoh, nggak ngerti bagaimana memimpin umat. Mereka memimpin umat. Karakter mereka satu, fasik, kata Rasulullah. Kedua, mereka bodoh tentang kepemimpinan umat. Sehingga mereka bukannya memimpin, malah menghancurkan umat mereka. Nah, fase yang keempat inilah, kata Rasulullah, fase yang terburuk bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa demikian? Ya, karena di fase inilah iblis habis-habisan bersama Dajjal, all out menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tinggal tersisa waktu singkat bagi mereka untuk menyesatkan manusia. Karena fase yang kelima, Dajjal mati, iblis tidak bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, kapan berakhirnya Mulkan Jabariyah ini dan kapan dimulainya fase yang kelima? Nah, fase yang kelima kata Rasulullah adalah tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Artinya, kepemimpinan umat dunia akan dipegang kembali oleh umat Islam. Umat Islam akan memimpin kembali dunia ini. Islam akan kembali menjadi warna kehidupan seluruh dunia. Sampai Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pergi malam dan siang sampai Islam zahir, sehingga tidak ada satupun rumah yang pintunya tidak diketuk oleh Islam, baik di kota ataupun di kampung. Imma fi qaryah atau fi madinah, semua pintunya akan diketuk oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, itu di fase yang kelima. Kapan itu terjadi? Nah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan angkanya, hanya Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita. Apa kisi-kisinya? Nah, kisi-kisinya adalah di dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya hafizahullah. Beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam, atau juga di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, para muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan, Inna Allah yabasu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya, di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Gak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, gak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya. Tidak ada firqah saat itu. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Yang ketiga, dunia akan damai sejahtera. Karena beliau dikatakan pemimpinnya ini, khalifahnya ini, yamalul ardo adlan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Nah, Rasulullah memberi kisi-kisi tadi 100 tahun satu kali. Kapan tepatnya terjadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita bisa menghitung. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100